Hello students of grade 11. So in this video we will learn more about solubility product constant, or the symbol is KSP. This is the new material for chemistry lesson. Let's start. So in order to solve a crime, the police often need to uncover fingerprints. Jadi ketika ada kasus kejahatan gitu ya, polisi menggunakan sesuatu untuk memunculkan fingerprint dari uh, penjahat yang mungkin ditinggalkan gitu ya di alat-alat sekitar tempat TKP gitu. The police simply brush the object with a solution of silver nitrate, jadi di brush sama namanya AgNO3 di sana, that will react with NaCl to form a white precipitate. Jadi ini tuh prinsip kerjanya kalau seseorang gitu ya, kita gitu, manusia human itu kalau misalnya megang sesuatu itu kan pasti kita tuh ada keringet di tangan gitu ya. Nah itu kan mengandung garam NaCl. Nah ketika direaksikan dengan tadi simply brush with silver nitrate, itu akan dia menghasilkan white precipitate atau AgCl yang nanti akan kelihatan gitu sidik jarinya. Nah itu akan selanjutnya akan diidentify supaya ketahuan tuh siapa gitu yang sebenarnya pelakunya. Nah, itu tuh merupakan kasus ini tadi merupakan penerapan dari solubility product constant gitu. Jadi ada garam-garam yang zat kimia itu wujudnya garam itu kan kemarin kalau kita tahu Miss pernah jelasin tentang garam-garam yang memang mudah larut dalam air. Nah, kalau ASP ini dia membahas explain about salt yang insoluble, jadi tidak larut dalam air, jadi tidak mudah larut gitu. Jadi dia tuh gampang banget ngendap gitu. Jadi ada precipitation, nanti ada vocab precipitation, ada solid form kayak gitu. Jadi dia tuh ketika dicampur misalnya larutannya itu dia akan bentuk endapan apa enggak gitu. Kita membahas di chapter ini gitu ya. Formation of silver chloride precipitate is associated with the solubility of silver nitrate in water solvent. In this chapter, we will discuss the definition of solubility, jadi pengertian solubility atau kelarutan Indonesianya, and solubility product atau KSP tadi. The use of solubility product constant to predict, nah ini, untuk memperkirakan precipitation reaction, jadi dia terjadi endapan apa enggak, kayak gitu. And the effect of common ion and pH in solubility, jadi ketika ada ion yang sama di dalam larutannya dia jadinya kayak mana kayak gitu. Terus ada pH juga gitu ya. Recall the definition of solubility is the maximum possible concentration of a solute. Jadi dia menyatakan seberapa jumlah maksimal dari zat terlarutnya in a solution at a given temperature and pressure. Jadi kalau misalnya nih contohnya simple aja, misalnya misalnya punya 500 ml air gitu ya, terus ditambahkan 1 sendok misalnya ya gula atau garam kayak gitu. Ketika 1 sendok itu masih bisa larut gitu ya. Kalau terus ditambahkan 2, 3 dan seterusnya, akan ada batas maksimal berapa sendok dia akhirnya nggak bisa melarutkan gula atau garam lagi di sana. Gitu. Jadi itu membahas tentang kelarutan, itu pengertiannya. Oke, jadi nanti ada 3 types of, ini di sini nggak bisa tulis, nanti boleh catat. Ada 3 tipe dari keadaan larutan gitu. Yang pertama, dia belum jenuh gitu, unsaturated, dia nggak jenuh. Nggak jenuh tuh berarti masih bisa, kalau misalnya ditambahin solusi lagi, diaduk dia masih bisa melarutkan, itu kondisinya. Yang kedua, ada tepat jenuh. Nah, tepat jenuh ini sebenarnya dia belum menghasilkan endapan, tetapi ketika ditambah solid sedikit lagi dia akan langsung jadi endapan kayak gitu. Yang ketiga ini nih udah jenuh, udah kelewat jenuh kayak gitu istilahnya, saturated, itu dia udah nggak bisa melarutkan lagi. Jadi kalau kalian tambahin ya dia solid formnya tetap di sana gitu, nggak akan terlarut di pelarutnya itu tadi. Gitu. Oke, ini kaitannya lagi sama equilibrium. Ini last semester ya, last chapter on our last semester, di semester kemarin semester 1 ya, ada equilibrium di sini. Nah ini dia juga pakai equilibrium. Jadi ini misalnya nanti kalian pokoknya ionize terus gitu. Jadi misalnya ini ada MP
XQ gitu ya zatnya ya. Ini kalau misalnya Miss bilang misalnya tadi kayak AgCl kayak gitu tuh nanti diuraikan berarti jadi Ag plus sama Cl min. Nah, ini tuh kenapa ada P sama Q di sini ini tuh jaga-jaga kalau misalnya zatnya itu tuh nggak valensi satu gitu ya. Kalau AgCl gitu kan cuma satu Ag-nya satu, Cl-nya satu. Tapi ini misalnya contohnya kayak PbS2 gitu ya. Timbal timbal lead to sulfide gitu ya, PbS2 gitu. Itu kan duanya itu kan dimiliki oleh ini. Jadi ini tuh nanti charge-nya harus setara gitu ya, charge-nya harus benar. Terus kemudian kedua juga kalian setarain ini, karena ini jumlahnya M di kiri ini kan P, berarti koefisiennya P gitu ya. Nanti patternnya akan jelasin lebih lanjut aja. Oke. Terus in this case we calculate the solubility product by taking the solid solubility expressed in the unit of mole. Jadi nanti solubility itu atau simbolnya S kecil itu akan punya satuan mole per liter. Jadi sama aja kayak concentration ya. Gitu. Dan nanti ngitung-ngitungnya dari konsentrasi. Known as its molar solubility. Ini yang tadi ya, yang bisa ceritain ya, ada unsaturated solution, di sini ada saturated solution. Oke. More solute can dissolve in unsaturated solution but not in saturated solution. Jadi ini meaningnya adalah dia ngomong-ngomong kalau larutan belum jenuh tuh kalau mau ditambahin solute masih kita mau melarutkan sesuatu tuh masih bisa. Tapi kalau misalnya yang saturated itu nggak bisa lagi, gitu ya. Oke, langsung ke sini. Nah, ini nanti sama kayak kalau misalnya bilang karakteristik materi ini tuh sama kayak laju reaksi, sama juga sama equilibrium gitu. Jadi apa ya, kayak tiap soal tuh bakal rumusnya kalian tentuin sendiri gitu karena zatnya akan berbeda gitu ya. Jadi contohnya di sini tadi Miss bahas lagi ada reaction MP XQ dia jadi P M plus gitu ya. Ini tuh muatannya M gitu. Terus Q X N gitu ya. Ini muatannya ini kan tergantung zatnya. Kalau misalnya ada BA di sana berarti kamu harus tulis you should write 2 plus gitu. Kalau misalnya Na berarti plus 1 gitu-gitu guys. Jadi tergantung rumusnya gitu. Kenapa Miss bilang? Karena KSP-nya nanti akan menghasilkan rumus yang berbeda gitu. Ini kalau ini dari reaksi ini ya KSP-nya ini kalau gini kalau laju reaksi kan reaktan kali reaktan gitu ya. Rumusnya kan V sama dengan K, terus bagian kiri doang yang dikali kan. Concentration of A pangkat orde dikali concentration B pangkat orde itu kalau laju reaksi. Nah, untuk equilibrium kemarin apa? Kanan dibagi kiri pangkat koefisien. Ingat ya. Tuh. Kalau yang sekarang itu kanan dikali kanan guys. Ini kan yang di kanan sama kanan ya. Jadi hasil ionisasinya dari zat ini gitu ya itu dipangkatin sama koefisien juga sama kayak mirip ya sama equilibrium ya jadi dipangkatin koefisien udah langsung. Kalau di laju reaksi kan kalian memangkatkan zatnya itu kan ngitung dari orde reaksi. Kalau di sini nggak langsung pakai koefisien gitu ya. Udah, jadi ini pangkat P, ini pangkat Q gitu. Nah, nanti akan jadi beda ketika PQ-nya ini misalnya kalau satu kan berarti pangkat satu semua. Tapi kalau misalnya ada Q-nya mis ganti 3 gitu berarti ini pangkat 3 gitu ya. Jadi jangan lupa balik lagi untuk bikin reaksinya tuh setara gitu. Nggak boleh enggak. Oke. Kalau nggak setara nanti salah ke belakang. Oke, ini contohnya example. Oh, kalau ini ya, tabel dari KSP value from ionic compound. Jadi KSP ini nilainya sebenarnya nggak perlu dihafalin. Jadi biasanya ada di soal untuk ngerjain gitu ya. Nanti tergantung pertanyaannya apa atau bisa kalian ngitung gitu. Tapi bukan untuk dihafalkan. Misalnya, oh ALOH3 tuh 1,9 kali 10 pangkat min 33 itu nggak usah dihafalin. Itu nanti malah dihitung gitu loh. Ada data kalian dapat KSP gitu. Itu dari hasil perhitungan. Tapi biasanya KSP ini akan disediakan
kayak apa ya, tabelnya ini itu tuh ada, atau data-data ini ada dia di suhu 25 derajat. Kenapa? Karena 25 derajat itu dianggap sebagai room temperature. Jadi itu kayak udah kesepakatan dia di 25 derajat. Nah, when temperature-nya itu change, berubah gitu ya. Nanti kita tahu kalau temperatur ini mempengaruhi kelarutannya gitu ya. Kayak kita misalnya melarutkan garam di air yang biasa gitu ya, air dingin sama yang air biasa terus sama air panas itu kan akan berbeda kelarutannya gitu, lebih cepat larut yang panas gitu, makanya kita bilang temperatur itu mempengaruhi kelarutan gitu ya. Ini nggak usah dihafalin. Oke, ini contohnya misalnya ada reaksi BaSO4 itu namanya barium sulfate, kita reaksiin, kita ionize, di sini ada Ba2+ sama SO4 2-. Ya, nggak perlu disetarain karena udah setara, ini satu jumlahnya, ini juga satu, berarti KSP-nya nanti akan jadi concentration of Ba2+ dikali SO4 2-. Pangkatnya masing-masing satu, makanya jadi kayak gini. Oke. You may continue to do self practice 1. Ya, ini udah Miss kasih zatnya, nanti silahkan dibikin expression of KSP-nya. Maksudnya ini nanyain rumus KSP-nya kayak gini loh, ini kayak gimana. Untuk zat-zat ini kan beda-beda, ya kan? Misalnya ini Miss kasih contoh kalau AgCl aja ya berarti sama kayak gini, Ag+ dikali Cl-. Tapi jangan lupa dituliskan kurung sikunya, itu menyatakan molarity-nya. Gitu. Jadi jangan kurung biasa ya, itu kan different. Jadi harus kurung siku kayak laju reaksi. Gitu. Oke. Nah, terus yang ini tuh nanti ngitung guys. Jadi kalau ini kan kalian masih belajar bikin rumusnya gitu ya. Makanya ini soal ini kompleks karena dari awal tuh harus bisa dulu gitu ya. Yang kompetens pertama kalian harus bisa nentuin tadi rumus KSP yang dipakai. Untuk tiap zatnya itu kan berbeda-beda tergantung soalnya gitu kan. Nah, itu pasti different. Yakin luas sekali gitu ya. Nah, kalau yang ini nih kita ngitung KSP-nya malahan. Nah, calculation of KSP dari equilibrium concentration. Ini misalnya ada, nih contoh soalnya langsung ya. Misalnya the concentration of Ca+ in saturated solution of CaF2 itu 2,1 kali 10 × 4. Nah, terus karena ini 2,1 gitu kan, ini kan koefisien 1 ya kan, berarti ini di Ca ya, ini kan 2,1 di sini, makanya karena ini 2F, jadi gini, ini berlaku concentration itu, ratio of concentration itu sama dengan ratio of koefisien gitu ya. Karena ini koefisien 1 dia nilainya 2,1 di sini, makanya ini 2F di sini dia nilainya 4,2. Kayak gitu. Ya, udah dapet concentration-nya, terus masuk rumus. Nah, makanya tadi bisa bilang pertama kali kan harus bikin dulu KSP, rumusnya apa. Berarti kan di sini karena ini Ca2+, berarti concentration of Ca2+ dikali times by concentration of F-min, gitu, fluoride, the power of 2, gitu, dipangkatin 2 karena ini koefisien 2, gitu ya. Jadi penerapannya gitu. Nanti masuk angkanya 2,1 kali 10 × 4 dikali 4,2 kali 10 × 4 dipangkat 2. Kalau dipangkat 2 gini berarti ini dikerjain dulu ya guys, baru dikali depannya. Nanti jadinya 3,7 kali 10⁻⁻11. Gitu. Udah. Ini sampel lagi gitu ya. Gampang ya? Oke. Terus yang ini tuh dari solubility data. Kalau tadi dari concentration sebenarnya sama sih, kan tadi dari awal bilang kalau solubility itu sama aja sama concentration gitu. Kalau ini solubility biasanya nanti dia diketahui gramnya di sini ya. Nah, ingat ya, hubungan gram ke molar tuh bisa nggak? Bisa banget. Gramnya nih di gini-gini. Kalau molar concentration itu kan mol per liter. Berarti hubungan gram ke molar nih dijembatani oleh mol kan gitu ya. Berarti gramnya ini nanti dibagi sama MR atau AR ya, dari ini, kalau ini MR ya karena dia compound, dari MR-nya itu kan dapat mol, dari mol itu dibagi volumenya berapa nanti dapat molnya, dapat molnya gitu ya.
dapat concentrationnya karena dibagi volume gitu, nanti masuk soal. Jadi untuk perhitungan KSP ini memang kita menggunakan concentration gitu. Jadi nggak boleh mol aja gitu ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya soalnya itu diketahui gramnya, kalian tinggal convert ya ke mol dulu, habis itu ke mol per liter gitu. Udah, nanti ini kerjain ya, self practice tuh ini. The solubility of ini diketahui ya, ini S-nya, berarti KSP-nya berapa. Nanti Miss kasih penjelasan langsung aja biar kita lebih paham. Terus yang number 2 ini diketahui KSP-nya, tapi menghitung KSP-nya diketahui solubility juga. Itu ya, ini 4 soal. Okay, I think that's enough for this video. I hope you get something for chemistry lesson. Thank you guys. See you on the next video. Bye bye.